Welcome back to Ruang Tamu bersama saya Rizal Wibowo. Hari ini senang sekali bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada ya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang masih mencari info seputar make up dan juga persewaan baju, hubungi Steven Wijanarko dan juga Civic Studio. Dan kali ini kita tampil beda, kita menghadirkan studio foto. Jadi untuk kalian setelah selesai make up, bisa langsung foto di tempat, tentunya hanya di Civic Studio. Dan untuk kalian yang masih bingung, kira-kira nanti acara kalian siapa nih yang masakin? Hubungi Vena Catering. Jadi Vena Catering adalah solusi dari acara Anda untuk makanan tentunya. Dan untuk kalian masih bingung mencari MC yang segera bisa untuk MC ada dan juga modern, hubungi Rizal Wibowo. Tentunya di DM saja di Instagram, oke? Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar apoteker dan juga dunia obat-obatan ya. Sudah hadir di tengah kita yaitu Mas Galuh Mardika dari Ginara Pharma. Halo Mas Galuh. Halo. Oke. Akhirnya membuka apotek sendiri ya? Iya. Alasannya apa? Keluarga. Keluarga. Iya. Oke, sebelum kita mengobrol lebih lanjut seputar dunia apotek dan juga obat-obatan, ini ada tebak-tebakan dulu. Tebak-tebakannya, makanan-makanan apa yang dibuat oleh wanita? Pokoknya makanan ini identik dengan wanita pokoknya. Nasi goreng. Bukan ya? Bukan, apa? Makanan yang dibuat oleh wanita. Pokoknya identik ya. Pokoknya dari namanya udah identik banget. Nyerah? Apa ya? Kue mungkin ya. Salah. Oke. Jawabannya adalah bakwan. Kenapa kok bakwan? Kenapa bakwan? Kalau yang bikin mas-mas jadi namanya maswan. Iya, boleh. Kita kembali setelah pesan berikut ini. Oke, enggak. Oke, tadi katanya kenapa memutuskan membuka apotek karena keluarga. Iya. Oke, tapi sebelum buka apotek sendiri kerjanya di yang pertama di Ngabar Klinik sih. Ngabar Klinik di Ponorogo ya. Iya. Ngabar Klinik. Oke. Yang membedakan antara apotek Ginara Pharma dengan apotek yang lain ini apa? Saya. Yang lain kan apotekernya bukan saya. Oke. Ginara Pharma saya. Enggak, dari sistem pelayanan aja dulu mungkin. Ya, kalau Ginara Pharma itu saya bentuk itu bagaimana orang itu datang sebisa mungkin itu bukan cuma datang beli obat pulang, tapi saya berkeinginan Ginara Pharma itu tempat mereka datang membawa keluhan, kemudian saya suruh pinara atau duduk kita ngobrol, kita sharing tentang kesehatan dan keluh kesah pasien itu apa. Nanti sebisa mungkin saya mengasih solusi tentang kesehatan maupun obat. Seperti itu sih. Oke. Mungkin dari segi pelayanan berarti ya? Iya. Membedakan. Dari ada hal lain mungkin dari ada obat khusus mungkin untuk ditawarkan kepada pasien atau konsumen biasanya penyebutannya ya? Iya, pasien sih. Pasien. Iya. Apa ada obat khusus mungkin yang membedakan antara apotek Ginara dengan yang lain? Kalau obat sih hampir sama ya dengan apotek yang lain. Kalau Ginara Pharma itu mungkin yang membedakan ada jus cacingnya itu. Oh, jus cacing. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol seputar jus cacing itu ya. Lalu, obat yang paling best seller? Paling best seller anti nyeri sih. Berarti kebanyakan orang Ponorogo ini ya sakit pinggang semua berarti ya? Bukan sakit pinggang, sakit gigi. Sakit gigi? Sakit gigi, sakit pinggang juga, terus sakit pusing, itu paling best seller. Kemudian ya ada flu batuk seperti itu. Pokoknya penyakit-penyakit ekonomi lemah lah ya. Termasuk saya juga sering pilek dan sebagainya. Nah, Mas Galuh, ada istilah orang alergi obat. Itu penjelasannya bagaimana? Iya, obat itu bisa alergi terhadap seseorang. Itu ketika obat yang masuk itu dianggap zat asing oleh imun kita. Gitu. Jadi nanti seharusnya obat itu di orang normal itu, orang biasa-biasa saja dengan obat itu dianggap sebagai obat. Tapi di beberapa orang yang memiliki alergi obat itu bisa dijadikan zat asing. Maka dari itu nanti akan muncullah respon tubuh seperti ruam, sampai parah bisa sesak napas sih. Gitu. Kemudian apa benar penyakit atau virus itu bisa kebal terhadap obat? Lalu apa penyebab utamanya kalau semisal virus itu kebal terhadap obat? Bisa kebal. Penyebab utamanya ya resistensi. Jadi bakteri itu bisa resistensi terhadap obat. Gitu. Contohnya apa Mas kira-kira?
Kayak Iya. amoxicillin gitu berarti. Iya, obat-obat antibiotik itu bisa resistensi jika minumnya tidak sampai habis gitu. Oh. Pasti kan ada keterangannya obat antibiotik itu ada tulisannya harus dihabiskan gitu. Jadi resiko obat amoxicillin itu kalau tidak dihabiskan itu bisa jadi virusnya kebal. Bakterinya kebal. Bakterinya yang kebal. Iya. Oke, bukan virus berarti ya? Bukan, Oke, virus oke, oke. beda. Kalau obat diare gimana? Kan biasanya kalau saya diare itu saya minum obat. Nah, ekspektasi orang kalau minum obat diare itu maunya langsung mampet, nggak mencret lagi. Itu Tidak gimana? bisa. Nggak Jadi, bisa. iya. Yang faktor utamanya kan diare itu sebenarnya kita kemasukan keracunan biasanya. Itu bagaimana diare itu respon tubuh untuk mengeluarkan racun sebenarnya. Makanya itu tidak boleh langsung diberhentikan gitu. Biar keluar dulu racunnya. Setelah itu baru kita obati seperti itu. Karena sudah ada Mas Galuh di sini sebagai apotekernya, kita enaknya main mitos atau fakta aja. Gimana Mas Galuh? Boleh. Oke. Yang pertama, mitos atau fakta, kalau sudah sembuh obat boleh langsung dihentikan. Mitos. Mitos. Iya. Kenapa alasannya? Karena beberapa obat itu harus dihabiskan seperti antibiotik itu minumnya harus habis. Yang tadi ya berarti ya? Iya. Oke. Tapi Berarti juga bisa fakta untuk beberapa obat itu anti nyeri itu tidak harus habis. Kita setelah minum obat nyerinya hilang kita stop. berarti tergantung jenis obatnya. Iya. Oke. Yang kedua, mitos atau fakta, obat generik kualitasnya di bawah obat bermerek. Mitos. Coba dijelaskan dulu, mungkin penonton nggak ada yang tahu. Obat generik itu obat seperti apa? Obat generik itu yang komposisi sama namanya itu sama. Seperti paracetamol ya judulnya paracetamol. Kalau obat paten itu paracetamol bisa jadi Pamol, Grafadon dan lain-lain. Itu sama kualitasnya. Sama. Iya. Berarti ini tadi mitos atau fakta tadi? Mitos. Mitos. Iya. Jadi nggak mesti ya kalau obat generik itu pastinya di bawah yang bermerek. Kadang-kadang lebih di atasnya juga. Karena kan obat itu harus melalui namanya keamanan dan efektivitas. Itu harus mencapai itu semua. Jadi semua untuk kualitas penyembuhan sama, generik atau paten. Oke. Berikutnya, mitos atau fakta, vitamin bisa diminum sebanyak mungkin karena tidak berbahaya. Mitos. Mitos. Iya. Jadi gimana? Vitamin itu tidak boleh dikonsumsi setiap hari berarti? Iya. Vitamin itu digunakan untuk ketika kita sakit. Itu adalah untuk membooster tubuh kita agar sakit itu segera sembuh gitu. Jadi kalau sudah sembuh tidak perlu vitamin, biarkan tubuh kita itu merespon mungkin ada zat asing atau flu, alergi itu biarkan merespon sendiri untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Seperti itu. Tadi di awal juga disinggung seputar jus cacing. Nah, ini jus cacing ini untuk eksistensinya di dunia obat-obatan mungkin ya. Karena termasuk obat tradisional. Nah, ini apa bisa dikatakan juga sebagai vitamin? Bisa. Bisa? Iya, karena di jus cacing itu sendiri mengandung protein yang sangat tinggi, asam amino juga, yang dapat membantu meningkatkan pembentukan sel-sel tubuh. Seperti itu. Nah, ini untuk jenis cacingnya ini cacing yang biasanya di pekarangan rumah atau khusus kalau di tempatnya Mas Galuh? Khusus kalau saya. Khusus. Jadi ternak berarti ya? Cacing budidaya. Oh, iya. Gitu. Jadi penonton atau pemirsa semuanya kalau ingin mencari jus cacing itu bisa langsung ke apotek Kinara Farma ya? Boleh. Oke, lokasinya ada di mana Mas apoteknya? Jalan Raya Ngumpul Ponorogo, Balong. Dari perempatan Balong itu ke barat saja sekitar 2 km ada apotek selatan jalan sebelum perempatan. Oke, berarti baratnya Minimart. Iya. Ya, baratnya Minimart, selatan jalan. Coba dicek aja di situ. Lanjut, mitos atau fakta kalau obat pahit berarti lebih manjur? Mitos. Mitos. Iya. Karena nggak semua obat pahit mesti ya. Iya. Contohnya kayak apa? Misal kayak obat-obat anak-anak berarti? Kalau obat anak-anak rata-rata sirup itu sudah ada pemanisnya semua. Agar kan mereka suka ada rasa apel, rasa jeruk, rasa strawberry. Mungkin obat dewasa sih, seperti metilprednisolon itu rasanya benar-benar pahit itu. Oke, lanjut. Mitos atau fakta obat herbal pasti aman karena alami? Mitos. Mitos juga? Iya. Oke, kenapa alasannya?
Karena obat herbal itu belum bisa dipastikan khasiatnya. Beda dengan obat kimia ya. Kita bicara ke obat-obat kimia itu sudah ada penelitiannya, uji klinisnya. Benar-benar kalau obat itu bisa berefek gitu. Kalau herbal itu untuk membuktikannya itu masih belum cukup penelitiannya secara klinis. Mungkin beberapa obat herbal yang ada simbolnya fitofarmaka itu bisa dikatakan ini bisa Manjur lah ya. berefek ya. Oke. Jadi itu tadi nggak semua obat herbal itu pasti aman ya. Oke. Yang berikutnya, mitos atau fakta obat kedaluarsa masih bisa diminum asal belum berubah warna atau bau. Mitos. Mitos. Oke, Iya. oke. Alasannya? Karena kan kita tidak tahu struktur di dalamnya itu setelah kadaluarsa bagaimana. Hmm. Mungkin rasa sama bau tidak berubah. Tapi kan di dalam komposisi itu bisa jadi zatnya sudah tidak aktif lagi. Jadi percuma. Dan bisa menimbulkan efek buruk juga kalau memang ada zat tertentu yang sudah berubah. Jadi bisa keracunan juga pasti ya. Iya, pasti. Berikutnya, mitos atau fakta, nih, antibiotik bisa menyembuhkan penyakit termasuk flu. Antibiotik Berarti termasuk itu, amoxicillin berarti ya. iya, mitos. Mitos. Karena kan flu itu bukan disebabkan semua dari infeksi. Flu bisa terjadi karena alergi. Jadi tidak perlu semua obat itu diobati dengan antibiotik. Flu cukup ya anti alergi aja. Kalau memang ada alarm tubuh seperti panas, itu baru bisa dikatakan infeksi. Boleh dikasih antibiotik. Oke. Berarti kadang-kadang kan kalau flu ini termasuknya penyakit yang susah-susah gampang berarti ya kalau untuk diobati. Mungkin banyak-banyak orang nggak tahu kayak aku cocoknya karo iki, cocoknya karo obat iki gitu biasanya. Beda-beda sih orang, tergantung respon tubuhnya masing-masing. Ada orang yang kena dingin langsung flu gitu, Oh, iya. ada kena debu langsung flu gitu sih. Tergantung kekebalan tubuh aja. Berarti kadang-kadang itu tadi ya, kalau antibiotik tidak bisa menyembuhkan penyakit, tapi menyesuaikan jenis penyakitnya. Iya. Oke. Mitos atau fakta, kalau beli obat di apotek, apotekernya cuma jualan, bukan tenaga kesehatan. Ini gimana? Itu mitos sih. Mitos. Iya. Berarti nggak cuma jualan berarti? Enggak dong. Oke, ada pengetahuannya. Ya. Tadi juga dijelaskan kan di awal kalau Ginara Pharma itu sudah melayani konsultasi. Iya. Betul. Selama ada konsultasi sama pasien, di sana itu ada pasien yang kayaknya ini beda dari pasien yang lain deh gitu. Jadi datang mungkin niatnya beli obat, tapi jadi curhat. Itu pernah Mas? Nah, sering. Sering. Ya. Jadi kan di Ginara Pharma itu saya desain ada tempat konsultasi, tempat duduk. Mereka mungkin nyaman ya. Jadi nggak cuma mereka datang dengan keluhan sakit, tapi keluhan mungkin ekonomi juga bisa. Jadi di luar penyakit ada yang dikonsultasikan berarti? Boleh konsultasi dengan saya. Jadi setara ini ya, kalau di sekolah setara BK berarti? Ya, sekaligus psikolog juga sih. Oke. Jadi itu yang membedakan apotek Ginara Pharma dengan yang lainnya. Saya tuh juga pernah. Kan apotek biasanya, kalau dari segi etalase, itu kan tinggi-tinggi kan. Jadi orang itu kadang-kadang nggak bisa kayak cepat untuk kayak berbaur dengan apotekernya. Jadi kadang-kadang niatnya beli obat, ya wes beli obat gitu. Jadi di Ginara Pharma disediakan tempat untuk itu tadi ya, konsultasi dan curhat-curhat sebagainya. Oke. Nah, berikutnya. Mitos atau fakta, obat bisa diminum dengan minuman apa saja asal tidak alkohol? Mitos. Mitos. Iya. Jadi kadang-kadang kan ada yang konsumsi obat pakai misalkan Sprite misalkan. Itu bahaya malahnya. Bahaya. Karena kan seperti itu berkarbonasi. Apalagi kadang susu biar lebih, mungkin kadang orang biar lebih seger minum obatnya pakai susu gitu. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Iya, karena kan beberapa obat itu kalau berinteraksi dengan susu itu malah efeknya bisa berkurang. Jadi malah menetralkan berarti. Iya. Oh gitu. Berarti nggak cuma racun juga ya. Misalkan kayak ada orang keracunan dikasih susu, itu jadi mengurangi efek dari racunnya. Tapi obat juga. Iya. Gitu ya. Oke,
Kita lanjut ke segmen tanya-tanya dari follower. Jadi Mas Galuh ini ada pertanyaan dari followers. 2 aja cukup berarti ya. Betul. Oke. Dari Alan Alda nih. Apa benar obat-obatan yang dipromosinya itu bisa bikin kulit putih? Itu benar adanya? Benar. Benar. Alasannya? Karena kan tubuh kita itu memproduksi melanin ya. Melanin itu pigmen kulit gelap sebenarnya gitu. Jadi kan kita ada yang mesin, ibaratnya kita punya mesin yang memproduksi cat gitu loh, ya kan. Nah, obat itu menghambat mesin memproduksi cat itu. Jadi pigmen berwarna gelap itu ketika dikasih obat pencerah itu akan menghambat, akan sedikit produksi catnya. Jadi kerjanya seperti itu. Berarti ini bisa beneran ya, terbukti ya. Bisa. Jadi kayak obat-obatan dijual-jual misalkan kayak di live-live TikTok kayak gitu berarti benar itu. Yang penting yang mengandung senyawa antioksidan. Itu. Berarti penonton semua harus ngecek dulu kadar komposisinya berarti ya? Iya, harus tahu antioksidan yang di pasaran itu apa. Enggak semua ini ya obat pencerah itu bisa mencerahkan. Tapi yang saya bilang itu yang mengandung antioksidan seperti glutathione kayak gitu. Terus vitamin C dengan dosis tinggi itu boleh. Oke. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari Alan Alda. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Indra. Mas, kalau beli obat gatal selangkangan di apotek caranya gimana? Ini pertanyaannya rada-rada anu ya. Ya rada-rada isin mungkin ini wong-wong ini. Mas Indra ya kalau malu ya bilang aja. Nggak usah malu sebenarnya ya. Kalau Nggak usah malu. Kalau misalkan keluhannya apa di bagian selangkangan ya cukup ya ngomong terus terang sebenarnya ya. Kalau memang malu didatang, bisa WA Ginara Pharma. Gitu. Kita melayani konsultasi online juga via WA, boleh. Semua keluhan, semua penyakit bisa di WA kan saja. Nanti kalau memang perlu foto, saya biasanya minta foto bagaimana bentuk gatalnya, di area mana gitu. Kalau malu. Oke. Karena ini kan terus terang, ini hampir terjadi di setiap laki-laki berarti ya. Kalau gatal selangkangan ini. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Apakah cewek juga Mas Galuh? Ya, bisa jadi. Karena kan terutama laki-laki itu biasanya kan beraktivitasnya lebih sering, lebih Berat ya? berat daripada perempuan. Jadi kan mungkin kelenjar keringatnya itu semakin banyak, keluarnya keringat, dan mungkin kurang menjaga kebersihan juga. Bisa jadi bakteri-bakteri timbul, bisa menyebabkan gatal. Oke. Untuk Mas Indra jangan malu-malu ya kalau misalkan gatal selangkangannya. Bisa WA Mas Galuh ataupun DM di Apotek Ginara Pharma. Nah, ini sudah menuju segmen akhir Mas Galuh. Jadi ini pertanyaannya. Pesan untuk orang di luar sana yang masih awam, kalau mereka sakit dan mau ke apotek, coba 3 hal apa yang harus mereka perhatikan? Yang pertama itu datang itu boleh bawa keluhan, boleh bawa sambatan. Jadi datang itu nggak cuma tanya temen obatnya apa, datang apotek itu nggak cuma itu. Tapi kalian boleh dengan bawa keluhan, bicara dengan apoteker, itu sih. Yang kedua, boleh dijelaskan riwayat pemakaian obat apa. Sebelumnya berarti. Sebelumnya, karena kan mengenai antibiotik, mengenai obat-obat yang ada alergi dengan seseorang itu perlu dijelaskan agar apoteker kita tahu. Gitu. Kemudian yang ketiga yang harus ditekankan ya tanya obat, tanya apoteker sih. Oke. Gitu. Yang jelas Ginara Pharma siap apotekernya ada setiap hari. Oke, gitu. karena kan nggak semua apotek itu dijaga oleh apoteker. Ya semua dijaga Sebenarnya ya. Tapi iya. kan ada yang apotekernya, mohon maaf ya sebelumnya kayak apotek itu dijaga ini kayak anak-anak magang kayak gitu. Mungkin dari segi kemampuan masih kurang atau gimana gitu lebih manjur atau lebih afdolnya ya apotek harus jaga apoteker. Apakah benar seperti itu? Benar, karena kan kita itu sebagai apoteker itu punya kewajiban ya, pelayanan tentang obat. Bagaimana peran apoteker kepada masyarakat itu ada, benar-benar ada. Jadi targetnya itu orang datang, orang tanya itu
tentang obat ya ke apoteker gitu. Oke, oke, oke. Nah, untuk yang terakhir punya sosmed untuk Apotek Gina Farma, Mas Galuh? Punya Coba di-spill ke teman-teman semua. Apa? IG-nya apa? IG atau TikTok sih? TikTok sih yang aktif. Yang aktif Iya, TikTok malah. Oke, iya. boleh di-spill. TikToknya Apotek Ginara Farma bisa Oke. dicari. Oke. Yang IG sekalian boleh, Mas Galuh? Sama Apotek Ginara Farma. Oke. Di situ ya nanti untuk keluhan-keluhan, terutama Mas Indra tadi ya yang malu, selangkangannya gatel itu boleh DM ataupun hubungi di sosmednya Ginara Farma itu tadi. Oke. Terima kasih Mas Galuh sudah hadir di ruang tamu, sudah ngobrol-ngobrol sedikit dan juga berbagi pengalaman dan juga cerita serta pengetahuan yang penting kepada teman-teman semua. Terima kasih Mas Galuh. Iya, sama-sama. Dan yang terakhir, thank you semuanya sudah menyaksikan ruang tamu. Sampai ketemu di episode ruang tamu selanjutnya. Saya Rizal Wibowo pamit. Bye-bye.